Saya menjelaskan dulu kepada kita sekali lagi, Bapak Ibu. Saya akan terus menghubungkan topik kita pagi hari ini dengan apa yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menasihati kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Yang mengatakan sadar dan waspadalah. Kata sadar berarti ini memiliki arti, Bapak Ibu, kita harus siap siaga. Ya, sadar berarti kita harus siap siaga. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Bahwa serangan daripada sibolis itu akan terus menerus dia lakukan. Akan dia lancarkan. Waspadalah. Ini memiliki arti berjaga-jaga. Artinya tidak boleh ada satu ruang dalam kehidupan kita ini di mana kita tidak berjaga-jaga. Di mana kita tidak waspada. Harus waspada. Dalam pengertian lain, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dimanapun kita berada. Di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, di pasar, di jalan. Ya, Bapak Ibu ya. Harus waspada. Ya, karena Rasul Petrus. Kenapa? Karena musuh agung kita, yaitu iblis, ya, dikatakan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Apa arti daripada singa yang mengaum-ngaum di sini? Artinya dia selalu siap sedia menerkam siapa saja yang tidak siap-siap dan tidak waspada. Untuk iblis mangsa artinya apa? Untuk iblis kuasai atau iblis kendalikan, bahkan iblis peralat untuk melakukan apa yang dia mau, untuk melancarkan apa yang dia inginkan. Tidak lain tidak bukan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Maka tidak ada vaksin lain yang bisa kita pakai selain daripada iman kepada Kristus untuk melawan berbagai serangan daripada sibulis itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sudah singgung dalam minggu-minggu sebelumnya, setan atau iblis itu bukan hanya sekedar hayalan, ya, bukan hanya sekedar iluminasi, bukan. Setan atau iblis itu memang ada, dan dia memiliki pribadi, walaupun dia dalam wujud roh. Cara kerjanya faktual. Apa artinya? Konkret, Bapak Ibu. Cara kerja iblis itu. Tentu melalui orang-orang yang belum bertobat. Ya, artinya selama Tuhan Yesus belum datang untuk yang terakhir kali, iblis akan terus-menerus melakukan berbagai upaya atau serangan kepada Tuhan dan juga kepada kita, orang percaya, termasuk juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu ya. Iblis akan tak lakukan itu. Sehingga akhir daripada kehidupan daripada iblis itu sendiri memang sudah disiapkan oleh Tuhan. Yaitu api neraka. Yang sekaligus juga api neraka itu juga menjadi tempat perhentian yang terakhir bagi manusia yang tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Itu dijelaskan dalam Matius pasal 25 ayat 41 dan Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begitu jahatnya iblis itu atau setan itu dalam melawan Tuhan dan bahkan juga merusak manusia dengan berbagai strategi atau cara-cara yang dia punya. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengenali, mempelajari, bahkan ujungnya kita harus menelanjangi sebenarnya
siapa itu setan atau iblis dan apa saja dan bagaimana saja dia melakukan serangan-serangannya kepada Tuhan dan juga kepada manusia itu sendiri. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wujud karya pekerjaan daripada setan atau iblis itu banyak Bapak Ibu. Ya, pendekatannya juga banyak. Seringkali selama ini banyak orang memahami wujud kehadiran daripada iblis itu sendiri, ya, dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dengan wajah yang sangat menakutkan. Di satu sisi, betul. Kadang-kala juga iblis memang menampakkan eksistensinya dalam wajah yang jelek, yang menyeramkan. Dan itu memang dijelaskan dalam kitab-kitab Wahyu Bapak Ibu ya. Yang digambarkan dengan betapa dahsyatnya si ular naga itu. Gitu ya. Kalau zaman sekarang, eksistensi setan dalam bentuk penampakan yang jelek itu kan seperti hantu ya pocong kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, eksistensi setan itu juga terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Yang artinya apa? Dia tidak selalu memakai satu metode atau satu cara untuk memberitahukan keberadaannya. Seperti wajah yang seram dan menakutkan. Tidak selalu begitu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kemajuan zaman dan teknologi yang begitu pesat ini, setan juga bertransformasi. Ya, artinya dia mengikuti perkembangan zaman di dalam mewujud nyatakan keberadaan dan pengaruhnya itu. Bisa juga dalam wajah yang cantik atau ganteng. Ya, contohnya, ya, bagaimana setan mewujudkan wajahnya dalam wajah yang cantik. Waktu dia memakai perempuan-perempuan yang cantik secara fisik, tapi dia adalah penjual atau bandar atau pengguna narkoba. Kan itu banyak. Hal yang sama juga, setan itu juga bisa memakai wajah yang ganteng untuk mengelabui, untuk membohongi para wanita-wanita. Kan banyak terjadi hari-hari ini. Bahkan lewat teknologi informasi yang begitu canggih hari-hari ini, di sana juga iblis turut memakai sarana teknologi itu untuk merusak manusia. Contoh konkretnya, dia menyebarkan, tentu lewat manusia yang belum bertobat ya, dia memakai manusia untuk yang belum bertobat itu untuk apa? Membuat film porno, lalu menyebarkannya kemana-mana. Itu contoh Bapak Ibu. Bahkan di kalangan orang-orang terdidik sekalipun, yang punya gelar S1, S2, S3 sampai dengan S-teler, iblis juga bisa hadir. Contoh para koruptor. Rata-rata Bapak Ibu para koruptor itu bukan orang awam ya. Bukan. Rata-rata mereka orang terdidik, minimal S1 lah. Bahkan tidak ketinggalan juga. Bagi oknum-oknum hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta pastor yang belum bertobat. Iblis juga. Ya, bersembunyi di balik jubah para pendeta pastor dan romo hari-hari ini. Contoh, korupsi yang terjadi di dalam gereja atau dalam pelayanan. Kedua, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum hamba-hamba Tuhan yang belum bertobat. Baik terhadap pengerjanya atau jemaatnya sendiri. Ya.
Itu contohnya Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya iblis itu mengikuti kemajuan zaman. Maka ini harus kita pahami, harus kita pahami, harus juga kita sadari. Nah, maka untuk itulah sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus mau tidak mau, tidak ada pilihan. Kita harus mengenali lawan kita yang sangat begitu dahsyat ini, supaya kita tahu bagaimana apa dia punya kelebihan dan kelemahan, dan ujungnya nanti kita jadi tahu strategi menghadapinya. Tapi khusus untuk bagian itu nanti kita akan bahas di sesi terakhir minggu depan. Tapi hari ini kita akan bahas dulu tentang keberadaan iblis atau bagaimana cara iblis menampakkan keberadaannya, kehadirannya, dan juga nama-nama lain yang dialamatkan kepada dia sebagai salah satu strategi dia untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu sekali lagi sebagai pengulangan dan sekaligus juga pendalaman supaya kita makin paham tentang penciptaan dan asal muasal daripada simbolis atau setan itu sendiri. Yeskel pasal 28 ayat 12 sampai 19 menjelaskan dengan begitu tegas tentang keadaan asli setan yang awalnya adalah sebagian ya dari kerub. Jangan lupa nama lain daripada kerub itu ada nama lain dari malaikat adalah kerub Bapak Ibu. Jangan lupa ya pelajaran kita yang lalu-lalu. Artinya pada awalnya asal muasalnya awal mulanya setan itu sebenarnya malaikat yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan dibuat Tuhan mereka menjadi ciptaan yang sempurna. Artinya tidak punya kekurangan. Bahkan mereka dikasih otoritas, kedudukan yang sangat tinggi. Lebih tinggi daripada manusia. Karena tempat mereka berada itu ada di surga. Dan selalu mereka ada di sekeliling Tuhan. Itu jelaskan dalam Yehezkel pasal 28 ayat 14 dan juga ayat 16. Yang artinya Bapak dikasih oleh Yesus Kristus, Yesaya menjelaskan awal mulanya yang Tuhan ciptakan itu adalah malaikat, bukan simbolis, bukan iblis, bukan Lucifer. Enggak. Malaikat yang Tuhan ciptakan. Tetapi waktu sekelompok malaikat yang punya kesempurnaan itu, punya kelebihan, punya kehormatan, punya kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, menjadi sombong, menjadi tinggi hati, atau ingin menyamakan Tuhan, bahkan meniadakan Tuhan, dan menguasai segala ciptaannya. Disitulah dia menjadi iblis atau dalam sebutan lain setan atau Lucifer. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 dikatakan juga istilahnya yaitu putra fajar. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan tulisan kata putra fajar di Alkitab berarti itulah gambaran atau simbolisasi daripada iblis itu sendiri Bapak Ibu. Dan waktu sekelompok malaikat itu jatuh dalam dosa karena kesombongan, akhirnya mereka mengambil posisi untuk menjadi oposisi bagi Tuhan. Artinya untuk melawan Tuhan Bapak Ibu. Dan juga melawan orang-orang percaya. Itu sifat itu, sikap itu, posisi itu langsung diambil oleh iblis itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, setelah beberapa malaikat itu jatuh dalam dosa, langsung berubah panggilan buat mereka. Sebagai salah satu bentuk penghukuman juga sebenarnya. Perubahan nama panggilan malaikat itu menjadi nama setan. Ya, itulah salah satu bentuk hukuman juga sebenarnya. Waktu mereka jatuh dalam dosa, waktu iblis jatuh dalam dosa, nama panggilan mereka sudah berubah Bapak Ibu. Tidak lagi memakai kata malaikat Tuhan. Tetapi sudah sebaliknya mereka digelari, dinamai sebagai iblis. Dan nama iblis ini juga tercermin dari perbuatan, tingkah laku, pola pikir, bahkan karakter. Serta misi, visi, tujuan, program daripada iblis itu sendiri yang tidak lain, tidak bukan. Ya, beroposisi dengan Tuhan. Maka muncullah panggilan-panggilan yang negatif yang mencerminkan karakter perilaku daripada iblis itu
Setelah mereka tidak lagi menjadi bagian dari malaikat, alias sekaligus juga ini adalah bagian daripada hukuman Tuhan kepada mereka, maka muncullah panggilan kepada mereka sebagai pembohong, pembunuh, musuh si jahat, musuh atau si jahat, Abaddon artinya penghancur, Belial artinya tidak berharga, si ular dan naga. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, nama-nama tadi itu tercermin juga dalam tindakan dan perilaku daripada si Iblis itu sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus seperti saya singgung waktu kita belajar tentang asal muasal penciptaan malaikat. Alkitab tidak menjelaskan secara detail detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang pasti, malaikat itu lebih dulu diciptakan sebelum bumi dicipta. Malaikat itu lebih dulu diciptakan sebelum manusia dicipta. Demikian juga halnya, waktu beberapa malaikat itu menjadi simbolis atau menjadi iblis, juga tidak dijelaskan dalam Alkitab secara detail hari, ya hari, tanggal, minggu, bulan, dan tahun. Ya, tidak dijelaskan. Tapi yang jelas Yehezkel pasal 28 ayat 13 menjelaskan kronologis. Ya, kronologis. Beberapa dari malaikat itu yang akhirnya menjadi iblis atau simbolis Bapak Ibu. Dengan mengatakan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Nah, sini kelihatan ya, tempat muasal mereka itu setelah Tuhan ciptakan ditempatkan di surga, Taman Eden surga maksudnya di sini. Ya, maka dikatakan sana tempat mereka di taman Allah yang penuh segala batu permata yang berharga, yaitu yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata virus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Itu kan gambaran keberadaan daripada gambaran dari isi surga itu, Bapak Ibu. Di situ awal mulanya malaikat itu ditaruh oleh Tuhan. Yang notabene nanti pun kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, tempat kita juga di situ Bapak Ibu, di surga itu. Di mana semua tatahannya dibuat dari emas. Dan dikatakan di situ, itu semuanya disediakan oleh Tuhan pada hari penciptaan daripada malaikat itu. Ya. Jadi di sini kita lihat sebenarnya betapa mulianya, hebatnya Tuhan kita itu menciptakan malaikat itu sebenarnya. Maka mereka punya kelebihan yang luar biasa dibanding kita manusia. Punya kelebihan. Mereka juga punya kemampuan yang luar biasa melebihi kita manusia. Mereka juga punya kuasa yang melebihi daripada kita manusia. Tapi sayang Bapak Ibu, potensi, kuasa, kelebihan yang Tuhan taruh dalam diri malaikat itu, sekelompok malaikat itu menyalahgunakannya untuk menjadi ya iblis yang akhirnya melawan Tuhan. Ini sebenarnya sama persis. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sempurna Bapak Ibu. Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 27. Di mana dikatakan di sana bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa itu kan menjelaskan bahwa manusia pertama Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa sempurna. Sempurna. Belum ada noda dan belum ada dosa. Sempurna. Baik dalam pemikiran, baik dalam sifat, baik dalam karakter, baik dalam komunikasi, bahkan dalam totalitas hidupnya. Sempurna banget.
Seperti itu juga lah kira-kira waktu awalnya Tuhan menciptakan semua malaikat itu sempurna. Tapi waktu Adam dan Hawa memilih lebih taat terhadap iblis itu, sama persis. Waktu beberapa malaikat itu memilih untuk tidak menaati Tuhan, maka disitulah mereka menjadi iblis. Sama halnya, waktu Adam dan Hawa tidak lagi menaati Tuhan, disitulah mereka sudah jatuh dalam dosa. Jadi ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan dari awal mulanya iblis atau setan atau sibolis, tidak. Tuhan juga tidak pernah dari awal mulanya menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka menjadi